Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4 harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Diandra kira setelah besar ia akan bisa hidup bahagia, tapi kenyataannya tidak. Cukup lama menangis dan membersihkan kamar Aryan. Akhirnya pekerjaannya selesai. Ia membawa semua alat kebersihan itu dan menyimpannya kembali di tempat semula. Diandra menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia memutuskan untuk pergi ke kamarnya, namun tiba-tiba rasa perih di kakinya melanda. "Oh, aku harus mengobati ini sebelum infeksi," gumam Diandra kemudian mencari kotak P3K. Setelah menemukannya, ia duduk memberikan alkohol, salep dan obat merah sebelum diperban. Kini kakinya terbalut kain putih yang menutupi lukanya. Mungkin karena jalan jauh membuat lukanya tambah besar. Dan jika tidak diobati maka akan terkena kuman. Setelah membereskan semuanya, Diandra masuk ke dalam kamarnya yang gelapnya. Ia tidak melihat lagi. Dan langsung mengganti pakaiannya yang basah akibat terkena siraman dari Aryan tadi. Ia berbaring dengan memeluk guling yang sudah menjadi temannya selama beberapa hari ini. Diandra akhirnya tertidur setelah melewati banyak pekerjaan hari ini. Semua pekerjaan rumah dan hukuman-hukuman dari Aryan membuatnya tidur dengan lelap. Keesokan paginya, Aryan terbangun lebih dulu dibandingkan Diandra. Keduanya sama-sama belum menyadari jika semalam mereka tidur di ranjang yang sama. Aryan memposisikan tubuhnya duduk, mengangkat kedua tangannya tinggi untuk meregangkan ototnya. Saat ingin bangun tidur, tanpa sengaja Aryan melihat sebuah tangan di sebelahnya. Ia lantas menoleh dan sangat terkejut melihatnya Diandra tidur di sebelahnya dengan pulas. "Kau!" teriak Aryan dengan lantang. Diandra yang terkejut seketika bangun. Ia sama terkejutnya melihat Aryan ada di kamarnya pagi-pagi begini. Diandra ikut bangun kemudian berdiri di seberang Aryan dengan ranjang sebagai pembatas. "Apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi?" tanya Diandra bingung. "Aku yang seharusnya bertanya seperti itu. Sedang apa kau di sini?" tanya Aryan balik dengan nada tidak suka. "Ini kamarku, wajar aku tidur di sini. Kau sedang apa di kamarku?" tanya Diandra seketika membuat Aryan terdiam. Karena apa yang Diandra katakan memang benar. Aku tentu saja tidur. Karena kamarku kotor dengan darahmu. "Aku tidak sudi untuk menidurinya," jawab Aryan sewot. "Aku sudah membersihkannya," cicit Diandra. Kemudian Aryan segera keluar dari kamar Diandra. Untuk kembali ke kamarnya dan bersiap ke kantor. "Jadi semalam aku dan dia tidur di ranjang yang sama?" gumam Diandra. Memikirkannya saja membuat Diandra merinding. Aryan sendiri mengutuk dirinya yang tidak sadar jika tidur dalam ranjang yang sama dengan gadis itu. Aryan membersihkan dirinya. Ia merasa kotor jika harus berdekatan dengan gadis seperti Diandra.
Dasar gadis menyebalkan, seenaknya saja dia tidur di sebelahku. Memangnya dia pikir dia siapa Heu? Decih Aryan sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Setelah bersiap-siap, Aryan turun dan langsung pergi, tanpa menghiraukan panggilan Diandra yang mengajaknya untuk sarapan. Sudah ia katakan sebelumnya bahwa Aryan tidak akan mau memakan masakan gadis itu. Dilihat di depan rumahnya sudah ada Roy yang menunggu dirinya. Tanpa menunggu lagi, ia segera masuk dan melesat pergi menuju ke kantor Brawijaya Group. Terkadang Aryan juga membantu di Erja Group dan melatih Rafa untuk mengurus perusahaan. Sesampainya di kantor, Aryan disambut oleh para karyawannya dengan kepala yang tertunduk. Ia hanya mengangguk kecil seraya terus berjalan, di sebelahnya ada Roy. Sementara di belakang mereka banyak karyawan yang sudah siap mengikuti rapat hari ini. "Roy, apa jadwalku?" tanya Aryan sambil terus melangkah dengan gagahnya. "Anda ada rapat dengan Dewan Perusahaan tentang tender proyek yang kita dapatkan minggu lalu. Dari perusahaan di Bali dan Anda akan pergi ke kantor di Erja untuk bertemu Tuan Rafa dan Nona Adele." Jawab Roy membacakan jadwal atasannya sambil menyamai jalan Aryan. "Kau sudah mengatur untuk rapat pagi ini?" tanya Aryan seraya membuka pintu ruang rapat, di mana Dewan Perusahaan dan peserta rapat lainnya sudah menunggu kehadirannya. "Selamat pagi Tuan Aryan," sapa para peserta rapat. Aryan mengangguk seraya berjalan menuju kursi khususnya. Roy berdiri di sebelahnya siap menggantikan atasannya untuk melakukan presentasi. "Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan rapat pagi tentang tender yang kita dapatkan minggu lalu dari perusahaan di Surabaya. Dimohon selama rapat jangan ada yang menyela, karena nanti saya akan memberikan sesi tanya jawab," ucap Aryan dengan tegas. Roy menyalakan LCD proyektor itu dan mengarahkannya ke layar yang ada di belakang Aryan. Aryan berdiri dan langsung melakukan presentasi di slide yang pertama. Perusahaan Meganscroft, siapa yang tidak mengenal perusahaan ini? Perusahaan yang menjual pakaian bermerek dan barang branded mendunia. Perusahaan ini berencana melakukan pembukaan cabang di Bali dengan tipe mall distrik dengan luas areal antara 10,000 sampai 30,000 mm. Jangkauan pelayanan antara 40,000 150,000 penduduk. Ucap Aryan dengan begitu lancar. Dan perusahaan ternama seperti ini mempercayai kita untuk membangun mall mereka yang keempat kalinya. Kita harus memulai pembangunannya secepat mungkin agar bisa cepat selesai. Saya sudah memilih beberapa dewan perusahaan dan karyawan yang akan pergi ke Bali dan mengawasi pembangunan. Ucap Aryan dan menyebutkan nama-nama karyawan yang akan ia kirim ke Bali. Rapat telah usai setelah dilewati dengan beberapa pertanyaan dari para dewan. Akhirnya sudah diputuskan Aryan akan pergi ke sana 2 minggu sekali, sebagai bentuk pengawasan di sana. "Jam berapa aku harus ke Dierja Group?" tanya Aryan merebahkan tubuhnya di kursi kerja miliknya. "Setelah makan siang Tuan, sekitar jam 1.
jawab Roy. Baiklah, kau boleh pergi, ucap Aryan memijat pelipisnya sementara Roy segera keluar dari ruangannya. Tak beberapa lama, datanglah pria dengan pakaian kemeja putih tanpa jas dengan celana hitam dan sepatu pantofel. Pria itu duduk di kursi depan Aryan tanpa permisi. Mau apa kau? Tanya Aryan sudah tahu gelagat siapa yang datang ke kantornya. Kapan kau memulai pembangunannya? Tanya pria itu seketika membuat Aryan menatap tajam padanya. Makanya jika disuruh rapat itu datang. Kau benar-benar pekerjaan yang tidak bisa memberi contoh baik, jawab Aryan sewot. Oh ayolah, kau tahu Caca tidak pernah mau pergi, tanpa aku yang mengantarnya ke kampus. Ujar Bisma merengek seperti anak kecil. Katakan pada kekasihmu, jangan manja. Sudah besar tapi tingkahnya seperti anak-anak. Cibir Aryan memutar bola matanya malas. Cek kau ini. Oh iya, Oma Vina mencari dirimu. Datanglah ke rumah, kenapa kau betah sekali tinggal di rumah orang tuamu? Sementara di sana itu kosong bukan? Tanya Bisma seraya memainkan pulpen yang ada di meja Aryan. Aku sedang butuh waktu sendiri, balas Aryan memijat pelipisnya. Kau tidak sedang menyembunyikan wanita di sana kan? Tanya Bisma seketika membuat Aryan langsung menatapnya tajam. Iya, aku menyembunyikan banyak wanita di sana, termasuk kekasihmu. Jawab Aryan geram. Ia berusaha menetralkan kegugupannya di depan Bisma. Tidak lucu. Cibir Bisma kemudian pergi tanpa permisi pada sang pemilik ruangan. Aryan berlari dari ruangannya untuk segera pulang ke rumah. Ia seakan ingin tiada saat mendapatkan telepon dari seseorang di rumahnya. Roy yang melihat atasannya berlari tentu saja menyusul. Tuan, ada apa? Tanya Roy membuat Aryan berhenti berlari. Antar aku pulang sekarang, jawab Aryan kemudian masuk ke dalam mobil disusul oleh Roy yang duduk di kursi kemudi. Roy mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi sesuai dengan permintaan Aryan. Entah apa alasannya, tapi Aryan terlihat begitu khawatir bahkan ketakutan. Terlihat berkali-kali Aryan mencoba menghubungi seseorang yang tidak menjawabnya. Keringat bercucuran di dahi Aryan sesekali pria itu menggigit bibirnya. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Roy aneh melihat bosnya. Iya Roy, saya tidak apa-apa, percepat jalannya. Perintah Aryan dan Roy lantas menaikkan kecepatannya. Setelah memecah jalanan ibu kota yang ramai. Mobil Aryan terparkir dengan sempurna di halaman rumahnya yang ia tinggali bersama Diandra. Ya Tuhan, gumam Aryan seraya berlari masuk ke dalam rumahnya. Ketika pintu rumahnya terbuka, matanya melotot melihat siapa yang ada di sana. Orang itu mendekat padanya, dengan tatapan menohok ia menatap Aryan yang menciut. Tamparan keras mendarat sempurna di pipi Aryan. Yang tidak terlihat jerawat ataupun beruntus sama sekali. Pria itu memegangi pipinya yang terasa panas. Bahkan ia tidak menyangka jika orang yang begitu menyayanginya akan melakukan tindakan seperti ini padanya.
Jelaskan apa ini semua, Aryan? Bentak wanita paruh baya itu. Kilatan amarah terlihat di matanya yang ia lontarkan pada cucunya. Oma, aku bisa jelaskan. Oma, aku mohon jangan marah. Ujar Aryan meraih tangan sang oma, namun Oma Vina malah menepisnya. Aryan, kenapa kamu melakukan ini semua? Tanya Opa Aditya seketika membuat nafas Aryan terasa tercekat di tenggorokannya. Oma, Opa, ini semua bukan salah Aryan, ini salahku. Ucap Diandra mencoba membela Aryan. Kamu diam, Dara. Balas Oma Vina membuat Diandra terdiam. Jelaskan, bentak Oma Vina lagi. Kenapa kamu tega menculik gadis tak bersalah ini di hari pernikahannya? Dia tidak salah apapun, Aryan. Kecelakaan itu adalah sebuah takdir dan tidak direncanakan sama sekali. Ucap Opa Aditya dengan tegas. Itu tidak benar, Opa. Orang tuanya sudah merencanakan kecelakaan itu sebelumnya. Ujar Aryan membuat semua yang ada di sana kebingungan dengan ucapan Aryan. Apa maksudmu, Aryan? Itu semua kecelakaan? Ucap Diandra menatap nyalang pada suaminya. Tidak. Bentak Aryan membuat Diandra tersentak kaget. Orang tuamu itu penjahat, mereka adalah anak buah musuh ayahku. Mereka merencanakan kecelakaan terhadap orang tuaku. Mereka berpikir hanya orang tuaku yang tiada. Tapi takdir berkata lain untuk orang jahat seperti mereka. Balas Aryan penuh penekanan di setiap katanya. Tidak, itu tidak mungkin. Elak Diandra, ia tidak terima jika kedua orang tuanya dituduh. Dengan alasan yang menurutnya tidak benar. Kau mau bukti, hah? Teriak Aryan di depan wajah Diandra. Aryan, lelucon macam apa ini? Tanya Oma Vina tidak mengerti dengan ucapan cucunya. Roy. Panggil Aryan seketika asistennya itu langsung masuk menghampirinya. Berikan bukti-buktinya. Pinta Aryan, kemudian Roy memberikan ponselnya pada tuannya. Aryan lantas memutar sebuah video. Di mana di dalamnya ada seorang pria yang duduk dengan tubuh terikat. Pria itu sudah penuh dengan luka-luka yang mengeluarkan darah. Di bagian kepala dan juga sudut bibirnya. Dalam video, terlihat pria itu mengaku siapa dirinya dan siapa rekannya dan pastinya siapa itu bos mereka. Saya anak buah Tuan Robert dan Justin. Kami dikirim beliau dari LA. Untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Tuan dan Nyonya Alia. Kami adalah saya bersama Tuan dan Nyonya Indra Aneska. Kami sama-sama mendapatkan imbalan besar atas perencanaan itu. Ucap pria dalam video tersebut. Ia menyebut nama kedua orang tua Diandra juga di sana. Sekarang kalian percaya padaku? Tanya Aryan membuat Vina dan Diandra sama-sama lemas. Tidak, orang tuaku tidak mungkin berbuat sejahat itu. Elak Diandra tidak percaya juga orang tuanya akan sekejam itu. Itulah kenyataannya, dan kau yang harus membayar perbuatan menjijikan orang tuamu. Balas Aryan membentak dengan suara yang memenuhi ruangan. Aryan, dari mana kamu mengetahui ini semua?
Tanya Aditya, tidak menyangka jika cucunya akan menggali informasi sampai sejauh ini. Sejak aku tahu orang tuaku tiada karena kecelakaan beruntun, aku tidak percaya. Aku menaruh keraguan dalam hati dan sejak saat itu aku dan Roy melakukan penyelidikan. Tempat kejadian 20 tahun lalu yang kini sudah berubah dan juga masa lalu ayah dan bunda. Semua itu aku gali demi keadilan ayah dan bundaku Opa. Jawab Aryan menjelaskan dengan pasti. Benarkah anak-anakku tiada karena pembunuhan berencana? Gumam Vina lirih, tubuhnya jatuh dalam dekapan Aditya yang sigap. Sementara Diandra terduduk lemas di sofa. Ia tidak menyangka jika orang tuanya sekejam itu. Dan setelah hari ini ia benar-benar mengakui jika dirinya pantas membayar mahal pada Aryan. Karena kedua orang tuanya yang jahat, Aryan harus kehilangan kasih sayang ayah dan bundanya. Memang benar dirinya juga kehilangan, tapi ia kehilangan karena tingkah orang tuanya sendiri berbeda dengan Aryan. Ini aku tahu kenapa Aryan begitu membenciku. Setelah hari ini aku sadar bahwa aku benar-benar harus membayar mahal atas perbuatan mereka, bahkan siksaan yang Aryan berikan padaku. Bukanlah apa-apa bagi dirinya yang kehilangan selama 20 tahun. Batin Diandra berteriak histeris. Bersambung.